Shalom. Ketemu lagi di PD Online Komisi Remaja GKJ Mojosongo. Yeay. Gimana kabarnya, Mas? Luar biasa, baik. Kalau Mbaknya sendiri? Ya, luar biasa juga. Teman-teman yang di rumah kabarnya juga pasti luar biasa ya. Sekarang kita PD-nya masih online lagi, tapi nggak apa-apa ya kan? Dan sekarang kita mau menyajikan satu lagu buat mulai PD online pada hari ini. Teman-teman ambil posisi duduk yang ternyaman. Kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan buat apa yang udah Tuhan kasih sama kita hari ini, seminggu lalu, sebulan lalu. Kita mau pujikan dengan apa akan kubalas. Berkat-Mu yang udah Engkau berikan kepada kami selama hari ini, dari pagi hingga malam hari ini ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, anak-anak-Mu Komisi Remaja GKJ Mojosongo akan mulai PD online hari ini. Berkatilah ya Tuhan, jalannya PD online ini dari awal pertengahan sampai akhir nanti ya Tuhan akan berjalan dengan lancar. Dalam
semangat. Sambil tepuk tangan, boleh sambil loncat-loncat. Keluarganya, adiknya, kakaknya, ayah dan ibunya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan perlindungan. Ku mau selalu Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, takkan pernah berubah. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Masih semangat? Amin. Buat selanjutnya, mari kita pujikan Lebih Dari Pemenang. Dari pemenang dalam Segala perkara dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika
sebelum menuju pada firman, mari kita menyanyikan satu lagu. Lagu Pribadi yang Mengerti.
Shalom para pemuda dan remaja yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sehat-sehat? Sungguh saya berharap hari ini semua bersukacita dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita semua. Saya bersyukur karena hari ini kita bisa ketemu kembali dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita akan belajar satu topik yang menarik dan related banget dengan kehidupan remaja pemuda, terutama remaja pemuda Kristen yang ada di masa pandemi saat ini, yaitu apa? Stres. Tema kita hari ini adalah Riding Stress to Progress. Siapa sih yang tidak pernah mengalami stres? Saya yakin bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami stres. Apapun latar belakang sosial ekonominya maupun berapapun usianya, kita semua pernah mengalami yang namanya stres. Apa sih sebenarnya stres itu? Menurut seorang pakar psikologi namanya Andrew Golisek, seorang associate professor dari North Carolina State University, beliau adalah seorang penulis buku yang berjudul 60 Second Stress Management. Ya. Dia mendefinisikan stres sebagai sebuah respon adaptif dari individu pada berbagai tekanan atau tuntutan eksternal dan menghasilkan berbagai gangguan, meliputi gangguan fisik, emosi maupun perilaku. Teman-teman, stres itu bagian dari realita kehidupan. Jadi setiap orang pasti mengalaminya ketika dia mengalami beban yang bertumpuk-tumpuk. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami stres ya, semuanya pernah. Jadi stres itu manusiawi banget gitu ya. Tetapi jika stres itu tidak dikelola dengan baik, nah ini menjadi masalah yang besar. Karena stres bisa berkembang menjadi distres atau stres yang buruk, yang bisa mengganggu kesehatan fisik, mental, dan merusak relasi, bahkan merusak kehidupan kita secara keseluruhan. Ya, jadi kita perlu waspada terhadap stres. Pada waktu seseorang mengalami stres, ada beberapa respon yang muncul ya. Yang pertama yang disebut fight. Jadi ketika seseorang merasa kuat, dia akan mengatasi atau melawan stres itu, melawan masalahnya. Lalu respon yang kedua adalah flight, artinya lari atau menghindar. Ini terjadi ketika seseorang merasa lemah, kemudian dia akan melarikan diri atau menghindar dari masalahnya. Ada banyak hal atau cara orang lari dari masalahnya. Kalau anak-anak remaja mungkin dia bisa lari ke main game berjam-jam mungkin, atau tidur berjam-jam begitu ya. Banyak hal yang muncul ya, banyak hal yang bisa menjadi pelarian dari stres, flight. Ya. Lalu yang ketiga adalah freeze, artinya memendam. Jika seseorang tidak mampu melawan atau menghindar dari masalahnya, maka dia akan memendamnya. Ketiga sikap ini bisa menimbulkan berbagai macam sikap lanjutan. Entah itu mengecilkan masalah, menghindari masalah, atau memendam masalah. Ketika beban itu bertumpuk-tumpuk, jadilah stres itu berkembang. Bandingkan dengan komputer atau laptop yang lagi ngehang gitu ya. Nah, kalau
laptop kita atau komputer kita terlalu banyak tugas atau beban, terlalu banyak instruksi yang bertumpuk-tumpuk, jadilah dia ngehang, ya. Maka teman-teman, stres itu perlu dikelola dengan baik supaya tidak berkembang menjadi pikiran yang buntu, kemudian kecemasan yang berlebihan atau sedih yang berkepanjangan, sampai kepada hopeless atau putus asa. Karena inilah keadaan yang disebut distress, ya, stres yang buruk. Nah, hari ini kita akan belajar mengatasi stres dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 11. Kita akan membaca Mazmur 42 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di manakah Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, teman-teman, demikian tadi Mazmur 42 ayat 1 sampai 11. Layaknya sebuah penyakit, maka stres itu perlu dicari penyebabnya supaya kita bisa memberi obat yang tepat. Pemazmur yang adalah Bani Korah itu mengalami stres, ya. Di ayat 12 tadi dikatakan dia sangat tertekan. Dia gelisah. Mengapa pemazmur mengalaminya? Teman-teman, Bani Korah ini diperkirakan hidup pada zaman pembuangan di Babel. Bayangkan rasanya menjadi orang yang dibuang di negeri asing. Setelah mengalami bagaimana kota suci Yerusalem dan bait Allah itu dihancurkan. Tentu bukan sesuatu yang mudah bagi pemazmur hidup di negeri asing sebagai orang yang terbuang dan tertindas. Maka Mazmur 42 ini digolongkan sebagai mazmur ratapan karena berisi jeritan hati pemazmur, kesedihan dan keluh kesahnya kepada Tuhan. Ada perasaan tertolak dan terbuang dari Tuhan. Nah,
bagaimana pemazmur mengatasi stresnya, kita nanti akan belajar juga dari sana. Yang pertama, penyebab stres itu apa? Ya, jadi pemazmur mengalami stres itu apa sih penyebabnya? Yang pertama adalah mengalami masalah yang sangat besar. Ketika mengalami masalah yang sangat besar, apa obatnya? Atau apa solusinya? Di ayat yang ke-6 tadi jelas dituliskan di sana, yang dilakukan adalah datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ternyata memiliki harapan itu membuat orang menjadi lebih tangguh, lebih tekun, dan memiliki daya juang yang lebih tinggi. Di dalam dunia kedokteran ini sudah terbukti ya. Ketika seorang pasien yang akan dioperasi itu memiliki harapan kepada Tuhan, maka potensi untuk sembuh itu lebih besar daripada orang yang ketika menjalani operasinya itu dia mengalami ketakutan atau merasa sendirian. Nah, bandingkan dengan teman-teman tentu ingat peristiwa Daud melawan Goliat. Daud ketika dia tidak punya harapan, saya yakin pasti dia akan mengalami kesulitan ketika menghadapi Goliat yang secara ukuran tubuh jauh lebih besar, dengan perlengkapan perang yang komplit, dan terkenal sebagai prajurit yang sangat ditakuti. Tetapi harapan Daud kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan itu membuatnya memiliki kekuatan ekstra dan membuat dia dipakai Allah untuk bisa mengalahkan Goliat yang sangat besar itu. Demikian juga kisah 12 pengintai. Kalau teman-teman masih ingat, Musa mengutus 12 pengintai ke negeri Kanaan sebelum menaklukkan negeri Kanaan. 10 orang di antara pengintai itu ketakutan karena melihat ternyata di Kanaan orangnya hebat-hebat, perawakannya besar-besar, kotanya besar-besar, bentengnya kuat-kuat. Tetapi syukur ada 2 di antaranya, yaitu Yosua dan Kaleb, yang melihat dan memiliki harapan yang besar kepada Allah. Sehingga dia bisa mengalahkan ketakutan dan kekhawatirannya untuk bisa menaklukkan negeri Kanaan. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan itu jauh lebih besar daripada masalahnya, itu menjadi obat atau solusi terbaik pada saat kita mengalami stres. Nah, itu yang pertama, yaitu mengatasi masalah yang besar. Lalu yang kedua, penyebabnya adalah perubahan keadaan. Teman-teman, saat ini kita juga mengalami perubahan keadaan yang luar biasa, bukan? Siapa yang pernah membayangkan kita mengalami pandemi seperti ini yang berkepanjangan, bahkan sudah jalan setahun lebih, belum juga berakhir begitu. Dari kondisi yang aman kita bisa pergi kemana-mana, sekarang kita dibatasi, tidak bisa dolan dengan leluasa. Kemana-mana harus pakai masker, harus siap bawa hand sanitizer atau selalu cuci tangan. Tidak bisa duduk dekat-dekat lagi dengan teman, seperti itu. Dari kondisi yang normal berubah menjadi new normal atau kenormalan baru. Nah, dari belajar di sekolah secara langsung, ketemu dengan teman-teman, tatap muka, bisa gojek dengan teman-teman, sekarang harus belajar online dari rumah, sendirian. Nah, seringkali perubahan yang drastis itu tidak terelakkan di dalam hidup kita.
kita dipaksa keluar dari zona nyaman, masuk ke situasi yang sama sekali tidak nyaman. Nah, perubahan itu seringkali membuat orang menjadi stres. Demikian juga pemazmur dari negeri tanah Israel, dia harus dibuang ke Babel, itu sebuah perubahan yang sangat besar. Hidup di negeri buangan, tertindas, mungkin jauh dari sanak saudara, jauh dari bait Allah yang biasanya mereka bisa beribadah, bersembahyang di bait suci yang ada di Yerusalem. Sekarang berada di negeri yang jauh yang mungkin membuatnya harus berubah atau mengalami perubahan bagaimana bisa beribadah kepada Allah. Ketika terjadi perubahan situasi yang drastis seperti itu, apa yang menjadi solusinya? Kalau tadi ada masalah yang lebih besar, solusinya adalah berharap kepada Tuhan. Nah, sekarang kalau ada perubahan yang drastis, perubahan yang luar biasa, maka solusinya adalah kita menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Karena situasinya tidak bisa kita rubah, maka yang bisa kita rubah adalah cara pandang kita terhadap situasi yang baru itu. Ibaratnya kalau kita biasanya melihat pohon kelapa dari bawah gitu ya, kan terlihat tinggi sekali. Nah, sekarang kita coba melihat pohon kelapa itu dari atas. Maka yang terlihat apa? Pohonnya kelihatan lebih kecil. Nah, dengan mengubah sudut pandang itu ternyata yang terlihat menjadi sedikit berbeda atau bahkan banyak sekali perbedaannya. Nah, pemazmur yang tidak lagi bisa beribadah di bait Allah, maka dia mengubah ibadahnya menjadi ibadah virtual. Enggak kalah dengan kita. Ya. Dia beribadah di negeri Babel dengan mengarahkan pandangannya ke arah Yerusalem. Dia tahu Yerusalem ada di sana, maka dia mengarahkan pandangannya ke negeri, ke arah Yerusalem, ke kota Yerusalem di mana bait Allah itu dulu berada. Inilah asal muasal kiblat, ya. Jadi tidak lagi bisa beribadah di Yerusalem, tidak masalah. Dia bisa berdoa dari Babel dengan mengarahkan hatinya kepada Yerusalem, kepada Allah. Situasi yang mengharuskan dia tidak lagi bisa beribadah dengan cara yang lama, itu membuat dia harus mengubah cara, melakukan cara yang baru. Bukankah kita juga mengalami, kita harus mengubah banyak hal, mengalami cara-cara baru yang mungkin tidak terbayangkan atau tidak pernah kita lakukan dulu. Beribadah dari rumah, belajar dari rumah, meeting dari rumah, mengerjakan tugas dari rumah, dan banyak hal yang berubah. Jadi perubahan itu disikapi dengan cara baru. Itu yang kedua ya. Nah, sekarang yang ketiga, kadang-kadang stres itu disebabkan karena adanya prasangka buruk atau kekhawatiran yang berlebihan. Nah, kadang-kadang kita menjadi stres kalau pikiran kita negatif ya. Kalau kita memiliki pemikiran yang negatif atau negative thinking, lalu khawatir berlebihan, nah itu bisa menjadi stres sendiri. Pemazmur itu juga mengalami seperti itu, ya. Dia memiliki pemikiran bahwa orang Babel itu musuh, mereka jahat karena sudah menghancurkan
Yerusalem, menghancurkan bait suci dan membawa orang-orang Israel ke negeri mereka dan menjadikannya orang-orang buangan, orang-orang yang tertindas. Apalagi ketika dia mendengar orang-orang Babel seringkali mengolok-olok orang Israel. Hei, di mana Allahmu? Allahmu yang kamu bangga-banggakan mana? Nah, itu membuat dia tidak suka, menjadi benci kepada orang yang membuat dia tertindas. Nah, itu seringkali membuat kita berpikir bahwa orang Babel, pemazmur berpikir orang Babel itu musuh jahat. Tetapi di kisah-kisah berikutnya kita akan melihat nanti akan ada raja Babel yang bernama Koresi yang ternyata akan dipakai Allah untuk memulangkan bangsa Israel dari pembuangan kembali ke Yerusalem. Nah, jadi sekarang kita tidak boleh berpikir negatif berlebihan atau khawatir berlebihan karena bisa berakibat fatal. Nah, teman-teman, jadi apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita sedang mengalami stres, apa yang bisa kita kerjakan? Yang pertama, datang kepada Tuhan. Ya. Ceritakan permasalahan kita, curahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat yang paling pertama dan paling tepat ketika kita sedang memiliki beban atau permasalahan. Selain datang kepada Tuhan, kita bisa juga datang atau curhat kepada orang yang tepat dan bisa dipercaya. Tidak bisa ke sembarang orang ya. Carilah orang yang tepat dan bisa dipercaya. Entah itu teman, entah itu orang tua, entah itu konselor atau siapapun. Tetapi orang yang Anda yakin, Anda bisa percaya permasalahan Anda bisa dijaga dengan baik. Teman diskusi seringkali akan menolong kita menemukan sumber masalah karena biasanya orang yang mengalami tidak paham atau tidak tahu akar masalahnya dan orang lain bisa melihatnya. Nah, selain itu kita juga bisa mendapatkan alternatif solusi ketika punya teman diskusi. Itu ya. 1, datang kepada Tuhan. 2, carilah orang yang tepat dan bisa dipercaya. Lalu yang ketiga, kadang-kadang mengungkapkan beban atau perasaan lewat tulisan, jurnal, buku harian atau tulisan-tulisan itu atau gambar itu mungkin bisa sedikit meringankan beban kita. Nah, tetapi yang terutama dan yang utama adalah dari Tuhan. Jadi pertolongan kita yang pertama dan terutama adalah dari Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu bukan hanya sosok yang transenden, sosok yang jauh di awang-awang. Tetapi dia juga adalah sosok yang imanen, dia sosok yang dekat dan menyertai kita, Immanuel. Tuhan beserta kita. Jadi dia Tuhan kita, Tuhan Yesus itu bukan hanya sosok Tuhan yang jauh, tetapi dia juga bisa menjadi sahabat. Di mana kita bisa mencurahkan isi hati kita. Nah, teman-teman, stres itu bisa dipakai Tuhan untuk membuat kita menjadi dewasa dan lebih matang. Jadi kalau ada stres atau mengalami stres, jangan menghindar, ya. Tetapi harus dikelola, harus diatasi. Nah, tentu latihan ya, demi latihan itu
harus terus dilakukan. Kita akan semakin terampil ketika kita sering melakukan. Jadi ketika kita belajar mengatasi masalah kita sendiri, nanti lambat laun kita akan menjadi terampil dan bisa mengatasinya. Dan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa dan matang. Ya, jadi bagaimana kita bisa melatih atau berlatih kalau kita tidak mengalaminya? Ya, maka syukurilah ketika ada stres, itu menjadi tempat buat kita berlatih. Tempat kita mengubah stres itu menjadi yang namanya eustress atau stres yang baik. Mengubah tekanan menjadi alat untuk kebaikan. Nah, teman-teman, saya akan mengakhiri renungan ini dengan sebuah cerita. Ya. Ini cerita tentang Stephen Covey yang saat itu sedang memberikan kuliah tentang manajemen stres. Nah, Stephen Covey ini datang ke kelas dengan membawa segelas air gitu ya. Dia menunjukkan gelas air itu kepada siswanya, kemudian bertanya, berapa kira-kira berat gelas ini? Lalu murid-muridnya menjawab dengan berbagai macam jawaban. 200 gram, 300 gram, ada yang menjawab 500 gram. Mendengar jawaban-jawaban yang beragam itu, Covey berkata, bukan masalah berat absolutnya, tetapi bergantung kepada berapa lama kita memegangnya. Jika saya memegang gelas itu 1 menit, tidak masalah. Tetapi jika saya memegangnya selama 1 jam, maka lengan kanan saya menjadi sakit, pegel banget gitu ya. Kalau saya memegangnya 24 jam atau sehari semalam, mungkin Anda perlu memanggil ambulan untuk menolong saya. Jadi sebenarnya beratnya sama, tetapi semakin lama saya memegangnya, bebannya terasa semakin berat. Nah, jika kita memegang atau membawa beban terus-menerus, lambat laun kita tidak akan mampu menahannya. Betul ya? Maka apa yang harus kita lakukan? Ya taruh saja gelasnya. Kita taruh gelasnya di meja. Kita letakkan gelas itu. Istirahat dulu, nanti kita akan angkat lagi. Kita bisa mengangkatnya dengan kekuatan yang baru. Maka secara periodik beban itu perlu ditaruh. Ya, beban atau masalah kita itu tidak bisa terus-menerus kita tanggung, tetapi sekali waktu harus kita taruh. Supaya kita menjadi lebih segar dan mampu membawanya lagi. Bagaimana menaruhnya? Tentu dengan datang kepada Tuhan. Berdoa, baca Alkitab. Maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Selain mungkin kegiatan-kegiatan lain yang positif dan menyenangkan mungkin juga akan bisa menolong kita untuk bisa pause sejenak dari stres. Nah, teman-teman, mari kita mengalahkan stres kita. Riding stress to progress. Kalau stres itu kita kelola dengan baik, maka kita akan bergerak maju. Selamat mengelola stres, menjadikannya menjadi progres. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami sudah belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Kami belajar dari pemazmur yang mengalami stres tetapi berhasil mengelola stres itu dengan baik. Dengan menaruh pengharapan kami kepada Allah.
maka kami mendapatkan kekuatan baru. Dengan mengandalkan Tuhan, maka kami tahu bahwa Allah kami jauh lebih besar dari semua masalah yang kami alami. Tidak peduli apa itu masalahnya, seberapa besar dan seberapa berat masalah itu. Tetapi kami memiliki Allah yang jauh lebih besar. Tuhan, tolong kami, anak-anak-Mu, pemuda remaja yang hari-hari ini mungkin juga sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidupnya. Mengalami stres di dalam hidupnya. Kami memohon pertolongan-Mu supaya kami bisa mengelola dan mengatasi stres yang ada dalam diri kami. Menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang mungkin kami tidak sukai. Kami berdoa untuk setiap pemuda remaja yang ada di gereja-Mu ini supaya Tuhan menolong di dalam studi mereka. Ketika mereka harus belajar sendiri di rumah secara online, mari Tuhan Engkau memberi kekuatan, semangat, memberikan kemampuan lebih, kerajinan, kecakapan, supaya mereka bisa menjalani proses belajarnya dengan baik, dengan lancar. Kami juga berdoa untuk relasi mereka dengan teman-teman, relasi dengan guru, relasi dengan orang tua, dengan siapapun. Kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka untuk terus belajar, menjalin komunikasi dengan baik dengan siapapun sehingga mereka bisa menjalin komunikasi dan bisa menjalani kehidupan bersama-sama dengan orang lain dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan segala pergumulan kami, seru doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bagaimana teman-teman terberkati oleh firman Tuhannya hari ini? Amin. Untuk menutup PD ibadah pada minggu ini, mari kita berdoa. Saya antarkan. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami ingin menutup ibadah pada hari ini, Tuhan berkatilah agar setiap kami dapat menerima firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sekian persekutuan doa pada minggu ini. Sampai jumpa di PD selanjutnya. Tuhan memberkati. Dadah.